Kenapa sih pada hari ini ada materi tentang pembelajaran di learning? Karena anak hari ini, anak-anak yang sekarang PAUD itu dia hidup di dunia yang berkembang sangat pesat dan sangat cepat. Makanya kenapa ada pembelajaran di learning, agar anak itu kebutuhan pengetahuannya dan emosinya serta bahasanya itu terpenuhi sesuai dengan zamannya. Mengapa perlu deep learning? Karena anak tumbuh di dunia yang cepat berubah-ubah. Jadi latar belakang dari deep learning ini adalah sangat cepatnya dunia anak-anak sekarang, terutama dengan gadget. Jadi anak itu sebelum ada edukasi dari orang tua atau dari yang lebih tua itu, anak-anak perkembangannya lebih cepat. Seperti yang ada di slide ini, yang banyak hafal belum tentu memahami. Jadi anak yang hafal itu belum tentu memahami. Misalkan kita temanya bagian-bagian tanaman, anak-anak udah hafal, tapi ternyata anak tersebut tidak tahu nih bagaimana sih caranya menanam dari hal yang sederhana seperti itu. Atau mungkin kok bisa sih tumbuhan itu tumbuh itu dari mana, bagaimana caranya, kayak gitu. Slide berikutnya, kira-kira teman-teman ada yang tahu deep learning itu apa? Kita sama-sama belajar. Ada yang tahu deep learning? Deep learning itu teman-teman biasanya ada yang mengatakan ini kurikulum deep learning seperti itu. Sebenarnya deep learning ini bukan kurikulum, tapi deep learning itu adalah pendekatan pembelajaran di mana anak itu bisa belajar dengan berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Contohnya mungkin yang paling sederhana, anak-anak bisa usia 3 sampai 4 tahun anak-anak tahu antara kanan sama kiri. Itu kan kalau anak-anak langsung kalau makan pakai tangan kanan, biasanya itu anak itu akan lama untuk merespon. Jadi kita sering-sering ajak anak-anak untuk bernyanyi mungkin. Mungkin teman-teman misalkan kayak bernyanyi, dan anak-anak harus mempraktekkan bagaimana kanan itu kemana dan kiri itu kemana. Mungkin teman-teman yang di sini mungkin boleh dipraktekkan. Kita berdiri yuk, coba kita berdiri mempraktekkan untuk tahu kanan dan kiri. Ya, nanti ada kanan 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 kanan, kiri 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 kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, berputar jongkok dan melompat. Di situ anak-anak juga bisa belajar berhitung. Tadi kanannya berapa, ke kirinya berapa, seperti itu. Dan di saat berputar, anak-anak itu bisa, kita sebagai guru bisa melihat keseimbangan anak tersebut. Seimbang nggak di saat anak tersebut berputar. Next, 3 pilar deep learning. Mungkin teman-teman sudah banyak yang hafal ya. Jadi 3 pilar deep learning ini ada mindful, yaitu berkesadaran. Misalkan anak-anak belajar menanam, jadi anak benar-benar tahu nih apa tadi yang ditanam dan medianya apa, seperti itu. Terus yang kedua adalah meaningful, yaitu anak belajar dengan nyata, dengan kontekstual. Jadi ada bijinya, ada tanahnya, anak itu juga memegang tanah, seperti itu.
Yang selanjutnya yaitu joyful, belajar dengan menyenangkan melalui bermain aktif, eksploratif, dan bereksperimen. Jadi anak-anak punya kebebasan belajar, tapi tetap dengan aturan mainnya. Next, peran guru. Kalau dulu guru mungkin sebagai ilmu satu-satunya atau sebagai pusat informasi utama. Kalau sekarang guru hanya sebagai fasilitator, yaitu guru itu menyediakan area belajar itu yang kaya akan pengalaman anak-anak. Mungkin kalau di sekolah kita bisa pakai luspad, itu kayak akan anak-anak bermainnya seperti apa, itu pakai luspad. Terus jadi kita tidak harus melulu anak itu mau main apa, terus kita menyediakan alat peraganya, terus kita juga ayo habis ini kita menggunting, habis itu kita menempel seperti itu sepertinya anak-anak akhirnya hanya mengikuti arahan gurunya. Jadi kalau sekarang adalah anak-anak sebelum temanya kita ajak dulu, mungkin temanya menanam, kita akan mengajak anak-anak itu ke kebun sekolah atau kebun terdekat di sekolah. Kebetulan kalau saya tinggal di rusun itu memang disediakan oleh UPRS lahan, jadi anak-anak memang menanam, tidak lagi menanam kacang hijau di kapas. Jadi anak-anak memang menanam. Jadi dari menanam itu anak-anak bisa tahu prosesnya, terus perubahan apa, terus mungkin matematikanya kita setiap 3 hari sekali itu melihat dia tingginya sudah seberapa kayak gitu. Jadi anak-anak nanti akan bercerita pengalamannya kepada guru dan terutama kepada orang tua di rumah. Next. Kayak ini contoh tema tanaman. Jadi anak-anak